diukur dari aspek kemampuan untuk mendisiplinkan kinerja guru, bukan kinerja itu sendiri. Jadi kemampuan untuk mendisiplinkan kinerja guru, bukan kinerja itu sendiri. Itu artinya datang dan pulang. Itu ukurannya datang dan pulang. Dan kalau dilihat dari standarnya itu kan ada kirinya, ada baik, terus kemudian sedang, terus kemudian cukup. Nah, yang baik itu kita tidak menggunakan grade yang baik sekali. Baik dulu itu grade-nya kalau nggak salah itu di atas 95%. Tapi kalau di 85 sampai 95% itu sedang. Kalau misalnya 75 sampai 85% itu artinya cukup. Terus kemudian selebihnya itu ya rendah. Nah, saya akan lihat itu setiap absensi itu kan ada direkap oleh yayasan itu. Dan saya lihat, saya pelajari, memang ada juga guru kita yang mungkin presensi kehadirannya itu sekitar 32%, 38%, kan begitu. Nah, ini yang jadikan sebagai sasaran pembinaan supaya nanti pada setiap semester, karena ini evaluasinya tiap semester, itu akan mengalami peningkatan gitu. Nah, kepada orang-orang atau ya guru atau GTK tertentu yang jadikan sasaran dan itu kemudian tidak ada perubahan, maka ya itu perlu dilakukan evaluasi oleh satuan pendidikan. Nanti evaluasi yang tertinggi berarti kan di yayasan. Tapi di satuan pendidikan dulu untuk melakukan evaluasi dan pembinaan. Nah, itu dari aspek disiplin. Salah satu contoh saja dari aspek disiplin. Terus kemudian ada lagi dari aspek proses. Meskipun proses tadi sudah dibangun, yang sudah didiskusikan ya proses pembelajaran di situ. Misalnya ada teachingnya, terus kemudian bilingualnya, terus kemudian integrasinya, itu kan sudah dijadikan sebagai bahan diskusi. Sehingga ini bersambung gitu, konsep ini akan terimplementasi secara operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana konsep integrasinya? Ya, konsep integrasi kan dulu itu sebenarnya saya mencetuskan konsep cibi-ciber itu terus terang memang tidak ada rujukan sama sekali di Indonesia. Sama sekali nggak ada rujukan. Termasuk juga tim teaching yang berbasis integrasi ilmu itu nggak ada rujukan juga, karena integrasi ilmu itu digagas sudah sekitar 16 tahun yang lalu, tapi itu pada level perguruan tinggi, di perguruan tinggi keagamaan. Sampai sekarang juga nggak jalan, karena apa? Input dosennya itu juga produk dari dikotomi ilmu. Nah, kita semua ini adalah produk dari dikotomi. Saya ini sarjana agama. Kalau bicara siapa sarjana agama, pasti angkat tangan toh. Terus kemudian siapa yang sarjana sains, angkat tangan lah semua. Apa itu? Pertanyaan itu dan reaksi kita untuk mengangkat tangan itu berarti kita adalah produk dikotomi. Sementara paradigma keilmuan dalam Islam itu tidak mengenal dikotomi. Itulah kemudian yang menjadi dasar nanti tim teaching itu yang tadi di tempat lain, di sekolah lain, di daerah lain itu monodisiplin ilmu, maka tim teachingnya di Umusabri itu adalah antar disiplin ilmu. Maka harus ada sarjana sains, harus ada sarjana agama dalam satu kelas itu dulu. Tapi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk aksinya, menyiapkan perangkat pembelajaran yang berbasis integrasi itu. Jadi perangkat pembelajaran itu yang berbasis integrasi. Apakah nanti konsep integrasinya itu mengacu kepada integrasi yang kurikulum integrasi Kemenang? Tapi yang pasti di situ supaya anak-anak itu kalau bicara matematika jangan dipisahkan dari agama. Kalau bicara tentang biologi jangan dipisahkan dari agama. Kalau bicara tentang PPKN jangan dipisahkan dari agama.
Karena ilmu itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kemudian bisa berkembang. Dan ilmu bisa berkembang itu kalau terjadinya antara integrasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itulah kemudian yang menginspirasi kita sejarah keilmuan pada ilmuwan sejarah Islam tentang bangunan keilmuan masa lampau. Kita mungkin kalau mengenal Ibnu Sina kan nggak terdeteksi itu sebenarnya ini ahli apa sih? Sainsnya oke, kedokterannya oke, tafsirnya oke, fikihnya oke, pendidikannya oke. Sama Al-Khawarizmi sebenarnya dia ulama apa sih gitu. Nah itu adalah konsep atau cermin tradisi keilmuan masa lalu ya, yang kita bangun kembali, kita coba kita ya kita menjadi salah satu lah institusi pendidikan Islam ini coba mengenal kembali. Lalu kita coba pelan-pelan untuk mewujudkan. Nah seminggu yang lalu saya itu kaget karena ditelepon sama teman di kampus, penggagas integrasi ilmu yang dari Jogja, mungkin sangat populer yang dari Jogja itu yang baru. Namanya Profesor Dr. Amin Abdullah. Itu yang alumni Jogja itu pasti, bukan alumni Jogja, alumni perguruan tinggi keagamaan pasti ngerti itu Profesor Dr. Amin Abdullah. Itu pencetus integrasi ilmu itu di Indonesia. Kok nelpon itu kemudian minta, katanya ada di Kendari itu yang madrasah yang membangun ini ya integrasi ilmu ya. Kok saya baru tahu ini itu Pak Isan yang ditelepon. Lalu pada Pak Isan itu telepon saya mau pengen ke Kendari deh, mau cari konsepnya seperti apa implementasinya kalau di madrasah. Sampai segitu itu artinya sudah menjadi perbincangan. Itu kan konsep kita ini sudah jadi perbincangan. Ada lagi kandidat dokter dari Samarinda telepon saya. Saya nggak tahu yang kasih nomor telepon saya itu siapa gitu. Jadi telepon saya. Nah ternyata materi konsep integrasi ilmu di Ummu Sabri itu pernah menjadi salah satu materi seminar internasional di Aceh. Itu. Nah kita di Ummu Sabri nggak pernah diundang. Lalu seorang dokter kita, kandidat dokter itu melakukan riset dan sudah kesini wawancara, melakukan riset dari dari Kalimantan itu ke sini. Itu artinya sudah tidak sedikit orang yang mendengar tentang konsep integrasi. Karena itu mari kita sempurnakan wujud nyata dari integrasi keilmuan itu seperti apa di madrasah kita. Apakah integrasi itu kayak sebagai ayatisasi kan begitu toh? Kan ada kalau integrasi itu ayatisasi. Bisa nih dulu ayatnya gitu. Ataukah integrasi itu memang itu adalah integrasi substansinya, isinya integrasi. Karena kalau dulu itu integrasi itu adalah isi, bukan sekedar ayatisasi. Integrasi yang ayatisasi itu adalah integrasi yang pada tahap awal dan itu integrasi yang paling dangkal. Tapi untuk sementara nggak apa-apa itu kita lakukan dulu. Kita bicara tentang bilangan gitu ya, bilangan terbatas dan tak terbatas. Ayatnya apa? Cari dulu ayatnya, nggak apa-apa itu. Tapi bagaimana nanti membahas tentang konsep bilangan, substansinya yang terbatas dengan yang tak terbatas, itu baru dihubungkan dengan nilai transendental Allah, ya itu integrasi secara substansi gitu. Tapi silakan saja dulu kadar seperti apa tahapannya untuk integrasi itu yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk aksi pembelajaran yang dimulai dari desain tentang perangkat pembelajaran. Silakan tadi mau diadaptasi dengan kurikulum Kemenak, silakan. Tetapi yang pasti bahwa ketika Kementerian Agama belum menerapkan integrasi, maka Ummu Sabri 2015 itu sudah memulai tentang integrasi. Ini satu ya. Terus kemudian yang tim teaching tadi. Terus kemudian konsep bilingualnya. Saya ingat dia bilang gini. Saya ingat mata kuliah saya itu, dia bilang gini, mata kuliah saya kan ini saya pakai jaket alma mater ini.
alma mater Institut Asia Malang. Kebetulan saya bukan karena saya pakai karena dimotivasi dia di sini ya. Jadi dia bilang gini, kesuksesan seseorang itu bukan karena peran individu secara total, tetapi pasti ada kuda sebagai kuda tunggangannya. Dia bilang gitu. Pasti ada kuda tunggangannya. Terus kemudian disuruh buat tugas. Coba bikin refleksi masing-masing. Capaian apa yang sudah dilakukan oleh semua mahasiswa itu, dan kemudian nanti dipresentasikan. Lalu saya mempresentasikan tentang konsep cibi-ciber itu, karena itu bisa telah terjadi pengarus utamaan madrasah ke dalam level madrasah unggul dengan konsep cibi-ciber itu. Apa kira-kira yang menjadi faktor tunggangannya, lompatannya? Bukan karena pikiran saya semata-mata, bukan. Lalu saya melihat, oh iya, inspirasi atau munculnya ide cibi-ciber itu karena disebabkan oleh kompetisi di satuan pendidikan di lingkungan Kota Kendari yang kebetulan hadir 2012 itu di belakang kita. Ya, di belakang kita ini. Apa namanya? Laswardi. Itu loh yang bikin kita muncul gagak ide itu. Itu karena ini. Sebab Pak Laswardi itu hadir 2012 itu, kemudian dia sudah dengan branding internasional, uang masuknya 10 juta, uang SPP-nya 1 juta. Itu 2012. Dan saya kenal itu bukan saya kenal akrab, tidak, tapi kalau ketemu menyapa lah, karena sering dulu di Ciputat itu kita ketemu di seminar-seminar itu. Pak Haidar Bakir. Dan memang Laswardi dikenal itu di Jakarta sebagai sekolah unggulan. Loh, kita ini masih pakai kelas reguler, gitu kan? Dan pada saat itu kelas reguler baru tidak berbayar lagi. Di sini lo bayarkan itu, begitu hadir sudah 1 juta per bulan. Dan itu tidak full day. Kita masih pakai kelas reguler dan tidak berbayar lagi. Nah, kira-kira apa supaya ini terjadi terjadi kontestasi dan kompetisi? Maka belajar dulu itu konsepnya di sana. Tapi saya nggak datang. Belajar dulu, terus kemudian dapat informasi, saya searching, terus saya mengenali di Laswardi yang dulu pada saat saya masih di Jakarta itu saya kenali sosok Haidar Bakir itu saya mulai pelajari juga tradisi keilmuannya, kan dia lebih fokus ke filsafat dan tasawuf. Nah, hadir di sini siapa yang pegang dewan penasihatnya? Pak Gubernur. Ketua yayasannya Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Semua anak pejabat di situ. Nah, gitu. Lalu kita hadirkan konsep ini cibi dan siber itu. Kita waktu itu mencari nama itu juga agak lama prosesnya untuk mendapatkan nama cibi dan siber itu. Lalu diramu dan sebagainya. Melahirkanlah konsep yang sifatnya distintif, yang berbeda dengan Laswardi dan berbeda dengan madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Lalu kemudian disitulah mulai ada kemauan masyarakat membayar. Kenapa konsep itu? Seandainya tidak ada konsep ini sebagai pintu awal untuk melakukan transformasi kelas, Bapak Ibu, mungkin minta maaf, mungkin bulanannya Bapak Ibu mungkin masih 300.000 seperti yang dialami Mem Jumi. Iya toh? Itu. Mungkin. Pasti begitu itu. Nah, terus kemudian terjadilah transformasi kelas dan sebagainya.
yang kemudian ini menjadi ciri khas kita di Umu Sabri. Lalu masyarakat ini, masyarakat Kota Kendari rame-rame berbondong-bondong untuk masuk di kelas yang berbayar. Dengan sendirinya, coba bayangkan itu, kalau ada madrasah gratis dengan sekolah gratis, kira-kira siapa yang masuk di situ? Ada anaknya pengusaha? Ada anaknya para perwira-perwira TNI Polri? Adakah anaknya para pejabat yang masuk di sekolah gratis itu? Nggak ada. Mereka nggak suka gratis. Karena asumsi mereka itu adalah kalau gratis itu pasti gratis, tidak disiplin, gratis tidak masuk, semuanya serba gratis. Orang sudah langsung berpikir, gratis itu saya nggak percaya dengan mutunya, pasti itu. Kalau gratis, nggak percaya dengan mutunya. Dan itu fenomena di sekolah-sekolah lain yang swasta gratis itu udah nggak bakalan bermutu, sudah pasti itu. Jadi sekolah swasta yang gratis itu nggak ada ceritanya yang bermutu itu. Kalaupun gratis karena tidak ditanggung, tidak dibebankan orang tua, tapi pasti ada institusi lain yang menanggung. Karena biaya pendidikan itu, mutu pendidikan itu berbanding lurus dengan biaya pendidikan. Nah, kembali tadi itu. Ternyata yang menjadikan tunggangannya, kuda tunggangan itu untuk terjadinya lompatan transformasi kelas di Umu Sabri itu adalah Lazuardi, gitu kan? Jadi Lazuardi. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita hidup dalam dunia yang berkompetisi dan berkontestasi, bagus. Karena apa? Tertantang terus itu kita untuk berpikir terus. Tapi kalau kita stagnan, selesailah riwayat kita. Makanya sekarang ini sangat marak itu semua sekolah-sekolah dan tidak segan-segan selalu menjadikan Umu Sabri sebagai inspiratornya. Lalu dia menginisiasi satuan pendidikan untuk membuat banyak program di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang lain. Sekarang sholat duha itu bukan hanya milik Umu Sabri, bukan milik madrasah. Sekolah umum sudah sholat duha. Itu. Bukan hanya di Kendari, di kampung-kampung juga sekolah umum itu sudah banyak yang sholat duha. Yang komunitas muslimnya 100% di situ. Sudah, kalau dulu itu milik Umu Sabri. Sama disiplin itu milik Umu Sabri dulu, sekarang sudah enggak. Coba kalau kita jalan itu ya, kita coba kalau keluar dari rumah menuju ke madrasah. Itu jam 7 itu sudah tutup, jam 6.45 itu sekolah-sekolah sudah tutup. SD sudah hafal jam 6.45, SMP, SMA sudah hafal. Dan ingat, mereka masuk 5 hari. Sementara dia juga sudah full day. Hanya bedanya mereka itu tidak sholat asar di sekolah. Yang membedakan kita adalah sholat asar di sekolah. Tipis sekali bedanya. Kalau dulu mereka pulang jam 11, jam 12, kita pulang sore. Jadi jauh sekali perbedaannya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Mereka juga sudah full day, dan full day-nya 5 hari kerja. Sudah disiplin ya, karena memang dituntut. Sudah disiplin lagi dan 5 hari kerja lagi dan full day lagi. Nah, ini sudah nggak lagi jadi branding Umu Sabri. Oleh karena itu sekarang kalau semua yang tadinya menjadi branding Umu Sabri, jika sekarang ini sudah tidak, lalu branding kita apa? Kan begitu toh persoalannya itu. Lalu branding kita itu apa? Bapak Ibu, itu ada yang disebut dengan daya saing dan daya banding. Ya, itu ya istilah apa ya? Ya sedikit aja istilah itu. Ada daya saing dan daya banding. Kalau daya saing itu adalah daya saing menjadi mutu bersama. OSM itu mutu bersama. KSM itu mutu bersama. Karena apa? Acuannya itu adalah standar kurikulum yang sama di seluruh Indonesia. Terus kemudian apa lagi? Materi-materi itu adalah menjadi mutu daya saing. Gitu. Tetapi kalau kita ini hanya mengejar pada daya saing saja, belum tentu loh yang MTS ini terus itu KSM-nya itu mengambil juara satu semuanya di 4 rumpun ya. 4 atau berapa? 3 rumpun, belum tentu kan?
OSN-nya juga belum tentu, karena ternyata itu dipergilirkan. Kadang juga kita ambil mayoritas, orang lain juga sempat ngambil. Kita juara 3, orang lain juara 1, ada lagi yang juara 2. Kita juara 2, orang lain juara 1. Kita juara 1, orang lain juara 2. Kan rebutan ini, berkompetisi dan kontestasi. Karena apa? Karena memang itu daya saing gitu. Tapi kapan kalau kita tidak masuk daya saing ini, maka itu sudah pasti itu terpinggirkan karena tidak mampu bersaing gitu. Akan terpinggirkan gitu. Nah, oleh karena itu, kalau sudah daya saing ini kita berada pada arus utama sekolah atau madrasah yang berdaya saing, lalu kita harus membuat daya banding. Karena daya banding ini adalah ciri khas kita yang dimiliki oleh Ummu Sabri, tidak dimiliki oleh sekolah lain. Itu daya banding. Gitu. Jadi ya beda sekali ya antara daya saing dengan daya banding. Jadi daya banding itu adalah mutu khusus. Mari kita coba, apa kira-kira mutu khusus kita? Apa mutu khusus kita? Ya? Apa mutu khusus kita? Hah? Kelas inter. Kelas inter. Di Raha itu sudah ada kelas internasional. Ya. Di sekolah Madinah Islamic School. Ya. Siapa yang dari Raha? Masam. Tahu nggak itu? Insan Madani yang di Raha. Mana kaza? Masya Allah. Dia sudah, saya kemarin bawa materi 2 minggu yang lalu ke itu para kepala-kepala sekolah di SMK 1 tempatnya itu saya bawa materi. Ketemu itu ketua yayasannya itu. Dia sudah membangun itu 36 kelas kok. Lantai 2 dan letter U itu bangunannya. Dan sudah buka itu kelas internasional. Saya tanya dari mana gagasan kelas internasional? Pak Ustadz, kami itu memonitor terus perkembangan Ummu Sabri. Supaya mati mau kuning. Iya begitu. Dia memonitor terus itu katanya perkembangan Ummu Sabri. Dan ternyata kita ini tentu itu salah satunya yang menjadikan Ummu Sabri itu sebagai inspirasi, tempat berinspirasi. Meskipun nggak datang ke sini, tapi kan apa yang kita yang terpublikasi itu ya mereka monitor semua. Dan banyak orang yang ngomong begitu itu banyak gitu ke saya itu. Nah kalau sudah misalnya kelas inter juga ada, nanti ada. Kalau di Kendari ini kan sudah ada, di Lazuardi sudah ya. Tapi ini belum Cambridge. Kalau yang di sini, kalau yang di Cinere Jakarta itu sudah. Terus kemudian ada akademi apa namanya yang Katolik itu? Kingdom Academy. Dia belum kelas Cambridge, tetapi sudah sejak awal dia pakai internasional. Terus apa lagi? Waktu 6 bulan yang lalu saya diundang di Al-Mawaddah Warohmah, Sakinah Mawaddah Warohmah di Kolaka. Itu suruh presentasi itu tentang internasional. Mereka mau mengadopsi, nggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Nah banyak orang yang memonitor perkembangan kita. Yang dimonitor itu adalah daya banding. Ciri khas kita, milik kita, identitas Ummu Sabri. Karena daya banding itu menjadi identitas Ummu Sabri. Ini yang dimonitor terus, kemudian melahirkan dulu misalnya sholat duha, sudah. Sekarang sudah milik bersama, gitu toh. Terus kemudian apel dihilangkan di depan kelas, ya, terus apelnya di masjid. Sekarang sudah milik bersama. Apalagi sekarang ini kelas yang hybrid itu sudah menjadi milik bersama dan sebagainya. Nah karena itu ketika semua yang tadinya itu milik Ummu Sabri yang sudah sekarang menjadi milik semua sekolah,
berarti kita tinggal mencari lagi daya banding kita yang lain. Dan kebetulan sekarang ini menemukan yang disebut dengan Cambridge itu menjadi branding baru. Tapi jangan lupa yang ini, yang kemarin branding yang ngomong kemarin, misalnya bilingualnya, jangan lupa. Karena mungkin saja orang lain agak sulit untuk mengadopsi bilingualnya ini karena inputnya. Nah, ketika orang lain itu mengadopsi, maka dia melakukan rekrutmen guru yang diadaptasi dengan standar mutu guru itu dengan standar mutu guru Ummu Sabri. Dan itu sudah terjadi. Nah, ini yang terkait dengan daya banding, karena itu daya banding itu juga harus terus kita rawat dan terus kita mencari terus begitu ya untuk sesuatu yang baru supaya kita tidak stagnan, tidak berhenti di tempat, karena kalau stagnan dan berhenti di tempat sudah pasti kita ditinggal semuanya. Nah, terus kemudian apalagi termasuk mutu tata kelola. Salah satu indikatornya ini ya, apakah masuk di mutu tata kelola atau bagaimana? Mutu tata kelola itu salah satu poin yang dibuat di instrumen evaluasi kinerja kepala madrasah itu adalah kemitraan dengan institusi unggulan nasional dan internasional. Itu kemitraan. Tahun 2016 sudah kita bangun dulu ini. Kita setiap tahun ada kuota 15 siswa untuk ikuti event internasional di Bangkok bersama 12 negara, sekolah dari 12 negara. Terhenti karena Covid. Terus kemudian Udom Suksa yang di Bangkok, Thailand itu tidak menyelenggarakan, tetapi ketika Covid itu masih diselenggarakan secara online. Terus kemudian kita pernah membawa anak-anak itu MI itu ke Singapura sepak bola. Itu soccer camp kalau nggak salah ya, soccer camp ya, gitu. Yang futsal tapi lebih dari futsal ya, gitu. Yang diminta itu 12 sih. Tetapi ternyata 40 lebih yang berangkat karena ini, termasuk kakek neneknya ada yang ikut. Yang repot itu yang mengatur itu, yang diatur ya itu ya kakek neneknya itu repot karena memang di sana ya shopping. Orang tuanya pada ikut. Akhirnya berapa itu, ada 70-an lebih itu yang ikut ke Singapura. Nah, ini event-event ini mari kita didik lagi. Yang dulu sudah menjadi branding yang karena itulah Ummu Sabri membangun citra awalnya sebagai sekolah yang memiliki reputasi relasi internasional. Nah, sekarang kita branding lagi itu. Makanya setiap tahun kita mungkin bersama kepala madrasah itu ke luar negeri. Nanti diikuti. Berikutnya diikuti. Karena itu ini apalagi sekarang ini sudah dengan Cambridge itu sudah wajib itu untuk membangun relasi internasional. Jadi salah satu instrumennya itu adalah ada kolaborasi antara setiap tahun ya minimal satu sekolah nasional di Indonesia, terus kemudian yang minimal satu sekolah internasional atau di luar negeri. Mau cari sekolah yang bermutu atau yang nggak bermutu terserah, yang penting dari luar negeri. Ya kan brandingnya ini. Kita kan juga nggak tahu kan tentang sekolah bermutu di luar negeri itu kan. Yang penting pokoknya ini luar negeri itu. Apa kira-kira wujudnya? Bisa studi kolaborasi siswa, bisa studi kolaborasi guru dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Gak apa-apa kita ke sana dulu. Kan kalau misalnya MTS itu 600 lebih, 5 orang yang pergi ke sana sudah mewakili semuanya itu. Citranya itu sudah mewakili semuanya.
Dan yang pesan ke saya itu banyak. Kapan lagi nih Pak Dokter ada program internasional? Saya pesan anak saya. Sudah banyak yang tanya begitu. Gitu. Nah, ini adalah branding. Yang saya sebut tadi itu adalah daya banding kita. Khusus mengenai mutu tata kelola. Sementara kalau prestasi akademik itu nggak muluk-muluk, tapi itu sudah terlampaui lah kalau MTS itu ya. Minimal 1 tahun itu meraih medali perak ya, itu pada ajang KSM dan OSN itu minimal, itu sudah terlampaui lah. Tapi sekarang bagaimana dengan daya saing yang lain, daya banding yang lain dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira tentang gambaran kinerja satuan pendidikan yang menurut saya itu harus kita dibagi dalam 2, memperkuat daya saing dan menonjolkan daya banding, gitu ya. Memperkuat daya saing dan menonjolkan daya banding. Karena dengan daya banding inilah kita dikenal oleh orang banyak. Tetap dengan daya saing kita juga dikenal oleh orang banyak. Sehingga jalan untuk memperkenalkan Umu Sabri itu dengan 2 hal tadi itu, memperkuat daya saing, terus kemudian menampakkan daya banding. Karena itu raker ini memang harus memperkuat pada 2 aspek itu, termasuk juga lingkungan. Saya kan sering, mungkin saya baru cerita jujur ini kepada Bapak Ibu semua. Saya sering buang itu yang pot-pot bunga kecil-kecil yang bunganya sudah nggak terawat. Itu saya buang, saya jatuhkan. Karena apa? Itu terpajang di depan kelas, tidak diatur, dan ya kecil-kecil potnya, baru nggak terawat gitu. Nah, saya jatuhkan itu berapa? Ada pernah 5 pot itu yang di depan ini saya jatuh karena nggak terawat juga. Alangkah bagusnya itu kan akhirnya apa? Itu akhirnya merusak pemandangan kita. Alangkah bagusnya potnya itu dalam setiap kelas cukup 2 saja, tapi yang gede. Potnya agak lumayan, bunganya juga yang besar dan dirawat. Di luar itu nggak apa-apa lah, di luar pagar nggak apa-apa. Dulu ya, saya sering itu, saya jatuhkan itu. Nah, ya itu termasuk bukan hanya di MTS, di MI, di Aliyah juga begitu. Kenapa sih kita tidak bisa melihat lingkungan kita itu secara perfeksionis? Itu. Nah, apalagi kalau lihat sampah sekarang ini dengan instrumen itu Pak Sarul, kalau kan saya ini tugasnya baru saya bocorkan ini ya. Saya mengevaluasi di satuan pendidikan di MTS. Terus kemudian nanti kita tahun semester berikutnya di rolling. Dan nggak ngerti itu kalau sedang dievaluasi. Makanya kalau ketika ada sampah, saya lewat itu langsung saya foto. Saya masukkan di dokumen evaluasi. Begitu terus, gitu. Termasuk hal-hal yang lain yang sifatnya interview dan sebagainya. Inilah cara kita untuk merawat mutu madrasah dalam arti keseluruhan, gitu ya, yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Saya senang sekali karena apa yang menjadi instrumen pengukuran kinerja pimpinan satuan pendidikan itu sudah terjabarkan, meskipun juga ada mungkin hal-hal kecil yang belum tercover tadi kemitraan internasional dengan nasional sudah belum, kerjasama nasional dengan internasional sudah masuk belum? Nah, berarti sudah lengkap lah, tinggal disiplin sudah tidak ya? Oh iya. Baik, berarti sudah lengkap lah ya. Saya hanya sekedar menguatkan. Terima kasih kepada Pak Sarul dan Bapak Ibu semuanya yang telah
komitmen kita untuk merawat mutu bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.